itu masih tentang pecahan. Dan kali ini Bu Asti akan menjelaskan bagaimana membandingkan dan mengurutkan pecahan. Teman-teman boleh dibuka buku matematikanya halaman 7. Sudah, Bu. Oke. Sudah semua halaman 7? Sudah. Sudah. Oke. Baik teman-teman, di sini Bu Asti jelaskan ya, untuk membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, ada yang menggunakan gambar. Ada juga yang menggunakan garis bilangan pecahan. Atau juga membandingkan langsung kedua pecahan. Ya, teman-teman ya. Oke. Kita yang pertama yaitu menggunakan gambar, teman-teman. Nah, untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan luas bagian yang diwarnai. Coba teman-teman lihat, di situ ada gambar dua lingkaran ya, teman-teman ya. Kita lihat di kotak yang pertama. Di kotak yang pertama ada dua lingkarannya. Yang di sebelah kiri itu ada dua bagian yang diwarnai hijau, dan yang di sebelah kanan lingkarannya itu ada 3 bagian yang diwarnai hijau. Ya. Untuk yang dua bagian diwarnai hijau, nilai pecahannya itu 2/4. Dan untuk yang sebelah kanan, yang diwarnai hijaunya ada 3 bagian, nilainya yaitu 3/4. Kalau 2/4 dibandingkan dengan 3/4, tandanya bagaimana teman-teman? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar dibandingkan 3/4. lebih kecil. Lebih kecil ya. Kenapa lebih kecil? Coba kita lihat yang diwarnai hijaunya, bagian yang diwarnai hijau yang sebelah kirinya itu lebih kecil bagian yang diwarnainya. Kalau yang sebelah kanan, bagian yang diwarnai hijaunya lebih besar ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lihat di kotak yang kedua. Di kotak yang kedua, ya teman-teman, kita lihat di situ juga ada dua lingkaran ya teman-teman ya, di kotak yang kedua. Lingkaran yang pertama itu setengah lingkarannya diwarnai hijau, sedangkan lingkaran yang di sebelah kanan sepertiga bagiannya yang diwarnai hijau. Jadi untuk lingkaran yang sebelah kiri itu nilai pecahannya 1/2, dan yang sebelah kanan nilai pecahannya 1/3. Lebih besar, kalau kita bandingkan 1/2 dengan 1/3, tanda apa yang akan kita kasih? Lebih kecil atau lebih besar? Apa? Apa teman-teman? Lebih besar. Tanda lebih besar karena bagian lingkaran yang sebelah kiri dan sebelah kanan memang lebih besar yang sebelah kiri ya teman-teman ya, bagian yang diwarnai hijaunya.
Oke, itu yang menggunakan gambar ya. Selanjutnya menggunakan garis bilangan pecahan. Kita lihat garis bilangannya. Ini garis bilangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis bilangan ya, teman-teman ya. Oke. Pecahan yang terletak di sebelah kiri ya, teman-teman ya. Nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Jadi kalau nilai pecahan yang ada di sebelah kiri itu pasti lebih kecil daripada nilai pecahan yang ada di sebelah kanan ya, teman-teman ya. Oke, sedangkan pecahan yang ada di sebelah kanan nilainya lebih besar dibanding pecahan yang ada di sebelah kirinya. Jadi untuk garis bilangan ini semakin ke kanan nilainya itu akan semakin besar ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 8. Sudah, teman-teman? Halaman 8, Bu. Iya. Oke ya. Berdasarkan garis bilangan pecahan tersebut dapat diketahui bahwa nilai pecahan 1/2 terletak di sebelah kanannya 1/3. Maka 1/2 lebih besar dibandingkan 1/3. Kemudian nilai pecahan 2/5 terletak di Halaman sebelah 80 atau halaman 5/8. Maka 2/5 lebih kecil daripada 5/8. Ya. Oke, kemudian 3/6 terletak sejajar dengan 4/8. Maka 3/6 sama dengan 4/8. Jadi kalau nilainya sama, itu dikasih tandanya sama dengan ya, bukan dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Tapi teman-teman cukup memberikan sama dengan. Ya. Oke, kemudian cara yang ketiga yaitu membandingkan langsung kedua pecahan tersebut. Contoh ya, bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Penyelesaiannya bagaimana? Kalau kita mau langsung membandingkan pecahan, tanpa menggunakan gambar ataupun garis bilangan, kita bisa lihat penyebutnya dulu, teman-teman. Di sini penyebutnya sama tidak? 3/6 dan 5/6. Sama ya, 3/6 dan 5/6. Nilai penyebutnya sama. Oke, jika penyebutnya sama, kita bisa langsung membandingkan. Jadi 3 dibandingkan 5. Lebih besar mana, teman-teman? 5 ya. Lebih besar 5. Betul. Jadi 3/6 lebih kecil dibandingkan 5/6. Ya, teman-teman ya. Oke. Itu tadi yang A, kalau pecahannya kalau mau membandingkan pecahan dengan nilai penyebutnya yang sama ya, teman-teman. Sekarang kalau kita mau membandingkan pecahan tapi penyebutnya beda, bagaimana ya kalau penyebutnya beda ya? Nah, di sini kita lihat membandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Penyebutnya beda ya, teman-teman ya. Ada 4, ada 3. Penyebutnya belum sama. Jadi kita samakan dulu penyebutnya.
Caranya bagaimana? Caranya penyebutnya 4, kita kalikan dengan penyebutnya 3. Dilihat di situ, 3/4 sama dengan 9/12. Karena 3-nya atau pembilangnya dikalikan 3, hasilnya 9. Dan 4-nya, penyebutnya dikalikan 3, hasilnya 12. Jadi yang 3/4 sudah berubah menjadi 9/12. Dan yang 2/3 kita kalikan 4 ya, teman-teman ya. 3 kali 4 8, 3 kali 2, 3 kali 4 12, 2 kali 4 8. Ini Ya, betul teman-teman. Di sini, jadi kenapa Bu penyebutnya 12? Karena 4-nya dikalikan 3. Jadi sesama penyebutnya itu dikalikan teman-teman. Jadi dapatlah hasilnya 12. Ya, teman-teman ya. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Kalau kita ingin membandingkan pecahan secara langsung, kita harus samakan dulu penyebutnya dengan caranya kita kalikan saja. Di sini kan penyebutnya beda, ada yang 4, ada yang 3. Jadi kita kalikan dulu. Kita samakan dulu penyebutnya. Ya. Jadi yang 2/3 itu sudah berubah jadi 8/12. 8/12. Oke. Jadi kita bandingkan coba. 9/12 dibandingkan dengan 8/12, hasilnya bagaimana? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Betul. Lebih besar ya teman-teman ya. Maka 3/4 lebih besar dari 2/3 ya teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman. Itu tadi kita sudah selesai dengan membandingkan pecahan ya. Kita lanjut ke mengurutkan pecahan. Ya. Kita mengurutkan pecahan ya, teman-teman, di halaman 9. Coba lihat halaman 9. Oke. Setelah dibandingkan, kamu tentu dapat mengurutkan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Kita lihat yuk contoh yang A. Coba siapa yang baca ya? Coba Ica baca, Ca. Yang A, Ica. Urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil penyelesaiannya. Dari yang terkecil, ya. Penyelesaiannya bagaimana, Ica? Coba dibaca penyelesaiannya. Penyelesaiannya Penyebut pecahan sama. penyebut pecahan sama, maka urutkan langsung pembilangnya. Urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil adalah 5/12, 7/12, 11/12 titik. Oke, terima kasih Ica. Jadi teman-teman, kalau untuk mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama, itu mudah sekali ya. Teman-teman tinggal lihat pembilangnya saja. Jadi kayak di sini penyebutnya sudah sama, 3 angka ini sudah 12 semua. Jadi teman-teman tinggal mengurutkan pembilangnya saja. Pembilangnya ada angka 7, ada angka 5, ada angka 11. Nah, ini diminta mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Yang paling kecil itu kan angka 5 dulu ya. Jadi kita 5/12 dulu, lalu 7/12, lalu setelah itu 11/12 ya. Jadi mudah ya teman-teman ya, kalau penyebutnya sudah sama, teman-teman tinggal langsung lihat pembilangnya saja ya. Lalu kemudian diurutkan, lihat dulu perintahnya. Perintahnya minta diurutkan dari yang terkecil atau yang terbesar dulu. Teman-teman bisa dibaca dulu nanti kalau ada soal seperti ini, dibaca dulu perintahnya apa ya. Oke, selanjutnya yang B. Yang B boleh dibaca, Dara boleh dibaca sayang yang B.
Urut B. Urutan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari yang terbesar. Oke, penyelesaian. Penyelesaian. 5/8. Penyebut pecahan. Pecahan berbeda. Baca dulu penyebut pecahan berbeda. Penyebut pecahan berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. 1/2 sama dengan 4/8. 5/8, 3/4 sama dengan 6/8. 6/8. 6/8 lebih besar dari 5/8. Lebih besar dari 4/8. Jadi urutan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, 1/2. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Di sini jika kita mau mengurutkan pecahan, tapi penyebutnya beda, nilai penyebutnya beda, kita harus samakan dulu ya teman-teman. Seperti ada contoh soal yang B, itu ada bilangan 1/2, ada bilangan 5/8, ada bilangan 3/4. Di sini penyebutnya semua dirubah menjadi angka 8. Kenapa angka 8? Karena di sini angka 8 penyebutnya dengan nilai yang terbesar ya, teman-teman. Makanya angka yang penyebutnya 2 itu dirubah dulu menjadi penyebutnya 8. Dan yang penyebutnya 4 juga dirubah menjadi penyebutnya 8. Kita lihat, yang 1/2 itu menjadi 4/8. Kenapa menjadi 4/8? Karena satunya, pembilangnya dikalikan 4, dan penyebutnya juga dikalikan 4, sehingga penyebutnya nilainya juga 8. Ya. Lalu yang 5/8-nya tidak dirubah, teman-teman, karena memang penyebutnya sudah 8 nilainya ya. Oke, yang 3/4 menjadi 6/8. Bilangnya dikalikan 2 menjadi 6, dan penyebutnya dikalikan 2 menjadi 8. Sehingga nilainya menjadi 6/8, 5/8, dan 4/8. Nah, di sini beda ya teman-teman ya. Kalau yang A tadi diminta mengurutkan dari yang terkecil. Kalau yang B diminta mengurutkan pecahan dari yang terbesar ya, teman-teman. Makanya hasilnya itu ketika ketika penyebutnya sudah dirubah menjadi 8 semuanya, ketika diurutkan hasilnya itu menjadi 3/4, 5/8, dan 1/2 ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, anak soleh. Siap. Halaman 9 kita lihat ada latihan nomor 1 sampai 5 ya teman-teman. Teman-teman boleh mengerjakan dulu ya. Sekarang silakan kita coba dulu ya. Silakan boleh dikerjakan. Halaman 9 dan halaman 10 nomor 1 sampai 5. Oke.
Bu, kalau yang ini bedain yang kecil sama yang besar ya? Dibaca perintahnya coba yang paling atas nomor 1 itu udah ada perintahnya. Teman-teman biasakan, Bu Asti selalu ingatkan ya, teman-teman selalu membaca. Selalu dibaca, budayakan membaca ya teman-teman ya. Ketika mau mengerjakan soal, teman-teman budayakan dulu membaca perintahnya ya. What is this? What is this? Coba dibaca. Rehan sudah baca belum perintahnya? Sudah. Oke. Apa yang Rehan dapatkan setelah membaca perintahnya? Tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai, lalu bandingkan dengan memberi tanda. Ini. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Oh, oke. Tapi sebelumnya teman-teman tuliskan dulu nilai pecahannya yang ada di dalam kotak. Yang ada di dalam kotak. Di sebelah titik-titik itu ada kotak 2 ya, teman-teman. Tuliskan dulu nilai pecahannya. Setelah itu bandingkan dengan memberikan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Bayan, kok dibuka nanti orang-orang kelihatan nggak? Enggak. Dibuka tutup dikit, dibukanya. Straight on red side. Nomor 1 sudah Bu selesai. Asti. Ya. Nomor 1 sudah selesai belum teman-teman? Pasti kalau yang ada pihak ke kanan itu lebih atau kecil? Kalau yang apa nih Kak? Soal yang mana? Soal yang tulis nilai pecahan dari yang nomor 1. Oh, yang nomor 1. Itu kakak tulis dulu Iya. nilai pecahannya. Nilai pecahannya kakak tulis dulu. Kita bahas sama-sama untuk yang nomor 1 ya, teman-teman ya. Oke, anak soleh. Siap. Ya, duduknya yang rapih dulu. Bu Asti mau semuanya siap dulu. Duduknya yang rapi dulu. Oke, baik. Teman-teman, Bu Asti jelaskan ya untuk yang nomor 1. Di sini, teman-teman diminta menuliskan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai. Lalu dibandingkan ya dengan memberikan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kita lihat yang A ya. Teman-teman boleh lihat yang A. Yang A itu ada satu bagian yang diwarnai ungu ya, yang dikasih warna ungu. Nah, teman-teman boleh menulis bilangannya berapa, nilai pecahannya berapa, kalau satu bagian yang 1/4 di kotak yang sebelah kiri kita tulis ya. Oke, gambar yang kedua yang sebelah kanan ada 3 bagian yang diwarnai ungu. Jadi teman-teman tulisnya 3/4. Ya. Jadi kasih tandanya bagaimana? 1/4 titik-titik 3/4. Tandanya
Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar atau lebih kecil? Coba lihat bagian yang diwarnainya. Lebih kecil. Lebih kecil ya, teman-teman ya. Bu Asti, Oke. tanda yang lebih kecilnya itu yang ngadep mana? Menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan. Seperti ketika teman-teman ingin menulis huruf K. Tahu? Ya. Ketika teman-teman ingin menulis huruf K, kanan ya. Nah. Oke. Lanjut ya, yang B. Coba lihat yang B. Itu gambar yang pertama ada 4 bagian yang dikasih warna pink ya. Nah, jadi nilai pecahannya itu 4/5. Dan gambar yang sebelah kanan sama 4 bagian juga yang dikasih Ini bahas yang sama 4 bagian juga, tapi jumlah potongannya beda ya, sama-sama 4 bagian tapi jumlah potongannya beda teman-teman. Jadi nilainya 4/6 ya, 4/5 titik-titik 4/6. Nilainya beda, penyebutnya beda ya teman-teman ya. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu caranya dengan penyebut 5 dikalikan penyebut 6. Ya 30 ya teman-teman ya. 10. Oke. Tadi ya jadinya 30. Jadi kan penyebutnya sudah 30 nih. Kita ubah dulu yang 4/5-nya ya. 4/5 sama dengan 4-nya dikalikan 6. 4 dikali 6 berapa? 24. dibikin per dulu deh, per 30 di bawah nanti. 4/6-nya. 4/6 kita ubah ya. 4-nya kita kalikan 5. 4 dikali 5 berapa teman-teman? 20. 20. 6-nya tadi sudah dikalikan 5, 30. Oke, jadi sudah berubah ya. Nilainya yang 4/5 menjadi 24/30 titik-titik. Dan 4/6-nya sudah berubah menjadi 20/30. Jadi tandanya bagaimana? Tuh, bawahnya tulis begini. Tandanya Pasti, aku masih belum paham. Yo Ika, yang belum paham yang mana sayang? Yang B. Lagi kayak begini. Yang B. Tadi yang B, coba lihat. Ica, lingkaran yang sebelah kirinya itu nilai pecahannya 4/5 kan ya, Ca? Hah? Ya. Nah, lingkaran yang sebelah kanannya nilainya 4/6. Ya. Kita mau membandingkan 4/5 dan 4/6. Tidak bisa langsung dibandingkan. Kenapa? Karena penyebutnya beda. Yang satu penyebutnya 5 dan yang satu penyebutnya 6. Ya, kita samakan dulu penyebutnya. Caranya, penyebut yang 5 dikalikan penyebut yang 6. Teman-teman, ya. Jadi 30. Jadi kita samakan 30 penyebutnya. 4/30 Ya. Oke, untuk bilangan yang 4/5
4-nya kita kalikan 6 menjadi 24. Ya, dan 5-nya kita kalikan 6 juga menjadi 30. Jadi nilai yang tadi 4/5 sudah berubah menjadi 24/30. Ya. Oke, yang sebelah kiri sudah selesai ya. Kita pindah ke sebelah kanan. Lingkaran yang sebelah kanan itu nilainya 4/6. Kita ubah penyebutnya jadi 30 juga ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kalau dirubah menjadi 30 itu sama-sama harus dikalikan 5. Pembilangnya harus dikalikan 5 dan penyebutnya dikalikan 5. Jadi pembilangnya 4 dikali 5 yaitu 20 dan 6 dikali 5 itu 30. Nah, jadi yang 4/6 sudah berubah nilainya menjadi 20/30. Sekarang kita bandingkan teman-teman. 24/30 titik-titik 20/30. Tanda apa yang kita kasih? Lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Lebih besar. Lebih? Iya, betul. Lebih besar ya, teman-teman ya. Jadi untuk yang B, untuk jawaban yang B, itu di titik-titiknya teman-teman isi tanda lebih besar. Ya. Oke. Besar itu kayak Kita lanjut. Ini juga sama Kayak Bos. B. Kalau lebih besar tuh kayak kita menulis B. Ya. Oke. Baik teman-teman. Kita lanjut yang C ya. Nih. Di sini sama nih yang C. Yang C, kotak yang pertama nilainya itu 3/6. Sedangkan kotak yang kedua nilainya 4/8. Kita ubah dulu. Kita belum bisa membandingkan langsung. Apa? Karena penyebutnya beda, teman-teman. Ya, penyebutnya beda. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan caranya penyebut yang 6 dikalikan penyebut yang 8. Jadi 6 dikali 8 sama dengan 48. Ya. Oke, jadi yang bilangan pecahan 3/6 itu menjadi 24/8 dan bilangan yang 4/8 itu menjadi 24/8. Jadi tandanya itu sama dengan, karena nilainya sama teman-teman. Yang C dikasih tanda sama dengan karena nilainya sama. Oke, baik teman-teman. Anak soleh. Siap. Iya. Oke, baik teman-teman, karena waktunya sudah habis, sudah lewat 6 menit, tidak terasa ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman lanjutkan nomor 1 yang D, nomor 1 yang D, kemudian nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, teman-teman kerjakan ya, lalu teman-teman boleh foto hasilnya dan diupload di YouTube. Ya. Oke, anak soleh. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik teman-teman, alhamdulillah untuk mata pelajaran pembelajaran matematika hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Cukup sekian.
sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pasti. Bye. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah dengan berakhirnya pelajaran Pasti, pelajaran matematika, berarti kegiatan pembelajaran untuk hari ini telah selesai teman-teman ya. Tinggal nanti jam 1 yang Pak Diden tadi sebutkan untuk tahfiz dengan batira, jangan lupa jam 1 sampai jam 2 ada. Tadi Deden sebutkan lagi ya, yang tahfiznya. Yang pertama, yang pertama ada Keanu jam 1 sampai jam 1.15. Yang kedua Fahri jam 1.15 sampai jam 1.30. Selanjutnya Muhammad Abdul Rosid jam 1.30 sampai jam 1.45 dan Muhammad Wilham Asga Kamilo jam 1.45 sampai jam 2. Yang tadi sebutkan siap-siap setelah sholat zuhur jam 1. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kegiatan belajar kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kita bermakna dan semuanya. Oke, siapa yang ingin menutup? Oke, kalau tidak ada, Pak Deden dan Pasti mengucapkan maafan lahir batin. Kita dengan bacaan adalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pak Deden dan Pasti mengucapkan maafan lahir batin. Kita ketemu lagi besok di pembelajaran selanjutnya. Tutup dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Dadah teman-teman. Sampai ketemu lagi besok. Jangan lupa ya, Google Classroom-nya di tugas-tugasnya. No.